Pantai Tamperan atau biasa disebut dengan Patok Kuang. Tempat ini adalah sebuah pantai terpencil di kota Pacitan. Tepatnya bersebelahan dengan pelabuhan Tamperan. Lokasi ini terkenal dengan tempatnya yang sering dijadikan spot pemancingan serta keindahan alamnya, ditambah dengan kawasan ini yang berada tepat di bawah lereng pegunungan, membuat para pengunjung dapat melihat secara langsung pemandangan Teluk Pacitan. Namun, di balik keindahannya tersimpan cerita horor yang membuat para pengunjung merinding dan merasa seperti sedang diawasi. Pantai ini diyakini menjadi tempat gentayangan arwah seorang wanita muda yang menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan keji beberapa tahun silam. Konon, arwah wanita muda ini tidak bisa tenang dan sering menampakkan diri kepada orang-orang yang berniat jahat di Patok Kuang. Ceritanya dimulai pada tahun 2021 silam. Ada sebuah kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dipicu karena rasa cemburu. Padahal korban masih kerabat dari pelaku. Pelaku mengaku telah jatuh hati kepada perempuan yang tinggal berdekatan dengan rumahnya itu. Namun, rasa suka itu terpendam hingga akhirnya kasus Rajapati ini terjadi. Pelaku bahkan mengaku walaupun korban sudah menolak dan menganggapnya hanya sebatas kerabat, tetapi pelaku terus berupaya mendekati korban. Bahkan pelaku kerap kali mengajak korban jalan-jalan. Sebelum pembunuhan keji itu terjadi, pelaku tengah mengajak korban ke sejumlah objek wisata. Jadi, hari itu saya bermaksud memperpanjang STNK, sekaligus mengajaknya jalan-jalan. Saat berduaan di pantai yang bersebelahan tepat dengan pelabuhan Tamperan itu, amarah korban terpicu gara-gara pelaku mendapati foto seorang pria di smartphone milik korban. Sempat terjadi cekcok antara korban dan pelaku, hingga alhasil pelaku memukul kepala korban dengan menggunakan batu yang ada di sekitar pantai Tamperan. Beberapa saat setelah korban meregang nyawa, pelaku melakukan aksi bejatnya dengan mencabuli mayat korban. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban melaporkan kehilangan anak mereka kepada pihak kepolisian Kota Pacitan. Selang beberapa hari pasca pihak kepolisian melakukan pencarian, seorang warga yang biasanya mencari pakan ternak di kawasan pantai Tamperan atau yang sering disebut dengan Patok Kuang ini melaporkan kepada pihak kepolisian telah menemukan jasad seorang wanita muda tanpa busana di dekat area ia merumput. Setelah jasad wanita muda tanpa busana itu diotopsi, dapat disimpulkan bahwa wanita itu adalah sosok wanita yang dilaporkan hilang beberapa hari yang lalu dan telah menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Semenjak saat itu, warga yang datang untuk memancing atau mencari kerang di sekitar kawasan pantai Tamperan sering mendengar suara tangisan di sekitar pantai
terutama pada saat malam hari. Banyak yang percaya bahwa arwah korban pembunuhan itu tidak bisa tenang karena dendamnya yang mendalam. Mereka yang berkunjung ke pantai dengan niat buruk seperti ingin berbuat jahat atau merusak alam sering kali mengalami kejadian-kejadian aneh. Beberapa orang pernah mengaku melihat sosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang terurai berdiri di tepi pantai sambil menatap kosong ke arah laut. Sosok tersebut dipercaya adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan beberapa tahun silam. Ada satu cerita dari seorang pemancing yang kerap kali memancing di kawasan pantai Tamperan. Sebut saja namanya Eko. Suatu malam, Eko yang hobinya memancing, terutama pada saat malam hari, berniat ingin memancing di kawasan pantai Tamperan. Tepatnya berada di bawah mercusuar, yang mana merupakan spot favorit Eko saat memancing di sini. Awalnya, Eko masih santai nyebat sambil menunggu ikan memakan umpannya. Namun, semakin malam, Eko mulai merasakan hawa dingin dan merinding. Eko berusaha untuk mengusir rasa takutnya karena ia merasa sudah sangat sering memancing di tempat ini sendirian. Selang beberapa menit, Eko merasakan bahwa ada ikan yang memakan umpannya, sehingga ia langsung fokus pada pancingnya dan melupakan sejenak rasa takut tadi. Seiring berjalannya waktu, beberapa jam kemudian Eko merasa sudah cukup dengan kegiatan memancingnya dan membereskan semua peralatannya, serta bersiap untuk pulang. Saat Eko mulai mendaki tebing untuk menuju motornya, tiba-tiba Eko mendengar suara tangisan yang sangat pilu yang berasal dari bawah tebing, tepatnya di bawah pohon yang jaraknya ada sekitar 50 meter dari tempatnya memancing. Karena rasa penasarannya yang tinggi, Eko mencoba untuk turun kembali dan mengecek asal suara tersebut. Saat Eko sudah berada beberapa meter dari pohon tersebut, ia melihat ada sesosok wanita berambut panjang yang menangis sambil membelakanginya. Sejenak, Eko ragu ingin mencoba memanggil atau tidak. Namun, karena rasa penasaran Eko yang sangat tinggi, Eko membulatkan tekadnya untuk memanggil sosok tersebut. Saat setelah Eko memanggilnya, tiba-tiba sosok wanita itu berhenti menangis dan menghadap ke arah Eko. Saat itu, Eko sangat kaget dan bulu kuduknya langsung berdiri karena Eko melihat wajah wanita itu penuh dengan darah dan matanya memancarkan dendam yang sangat dalam. Setelah kesadaran Eko kembali pulih, ia segera naik untuk menuju motornya dan memacunya secepat mungkin.
Pagi harinya, Eko menceritakan pengalamannya itu kepada teman-teman sepemancingannya. Dan betapa terkejutnya Eko saat Eko mengetahui fakta bahwa seminggu yang lalu ada satu kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan tepat di pantai Tamperan atau yang biasa disebut Patok Koang itu. Warga setempat percaya bahwa arwah korban pembunuhan itu akan selalu menjaga kawasan pantai Tamperan atau yang sering disebut dengan Patok Koang itu dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Mereka yang datang dengan niat buruk seperti membuang sampah sembarangan atau berbuat tindakan asusila akan dihantui penampakan sosok kuntilanak. Banyak yang mengatakan bahwa sosok kuntilanak ini tidak mau ada korban kejadian yang sama seperti dirinya dahulu. Hingga kini, pantai Tamperan atau Patok Koang tetap menjadi tempat yang indah dan spot favorit para pemancing. Bagi yang ingin berkunjung, warga selalu mengingatkan untuk berhati-hati karena akses menuju pantai Tamperan atau Patok Koang ini rawan akan longsor. Dan juga untuk selalu menjaga sikap karena mereka yang gaib juga ingin dihargai. Jangan pernah meremehkan legenda, karena di balik setiap cerita ada kebenaran yang menunggu untuk ditemukan.